Aksi heroik Verdong buat John Hartman full senyum, media Eropa viralkan. Pengamat kondang tanah air puji aura John Hartman jelang FIFA Series. Momen haru Ernando Ari kasih jersey untuk nenek-nenek di GBT. Putu Panji resmi masuk skuad TC Timnas U20. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Momen haru Ernando Ari kasih jersey untuk nenek-nenek di GBT. Ada pemandangan yang gak biasa dan bikin baper di Stadion Gelora Bung Tomo baru-baru ini. Kiper nomor 1 kita, Ernando Ari, tertangkap kamera melakukan momen haru dengan memberikan jersey-nya secara langsung kepada seorang nenek di tribun GBT. Momen emosional ini tersaji tepat setelah Persebaya Surabaya menumbangkan PSM Makassar. Ernando Ari langsung bergegas menuju tribun VVIP untuk menemui Sugiyarti, seorang nenek berusia 64 tahun asal Wonokromo yang datang membawa jersey khusus untuk sang idola. Sebagai bentuk apresiasi balik, Ernando menyerahkan jersey-nya sendiri langsung ke tangan Sugiyarti, sebuah pertukaran yang membuat sang nenek tak kuasa menahan haru. Saya senang sekali bertemu dengan dia, apalagi selepas laga Ernando memberikan jersey ke saya. Itu membuat saya terharu, ucapnya. Sugiyarti mengaku mulai jatuh hati pada Ernando sejak aksi heroiknya menepis penalti Korea Selatan di Piala Asia U23 tahun lalu. Ia merasa sangat terhibur dengan goyangan spontan Ernando setelah melakukan penyelamatan krusial tersebut. Menanggapi perhatian tulus ini, Ernando mengaku sangat terharu dan tidak menyangka akan mendapatkan dukungan sedalam itu dari fans lansia. Itu salah satu support yang sangat berarti bagi kita. Mereka adalah salah satu dukungan dan doa di setiap match kita, ungkap Ernando Ari. Baginya, doa dan dukungan dari supporter seperti Sugiyarti adalah energi tambahan yang membuat kemenangan tim terasa jauh lebih bermakna dan menjadi motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Persebaya. Putu Panji resmi masuk skuad TC Timnas U20. Regenerasi lini belakang Timnas Indonesia nampaknya bakal tetap aman di tangan talenta yang satu ini. Bek muda potensial Putu Panji Apriawan secara resmi dipanggil masuk skuad pemusatan latihan Timnas U20 di bawah arahan Nova Arianto. Seperti mana diketahui, perubahan besar terjadi di kursi kepelatihan kelompok usia kita, di mana PSSI memberikan kepercayaan baru kepada Nova Arianto untuk menangani Timnas U20 setelah sebelumnya sukses memimpin skuad U17. Sementara itu, posisi yang ditinggalkannya kini resmi diisi oleh Kurniawan Dwi Yulianto. Di bawah komando Coach Nova, Timnas U20 akan memulai pemusatan latihan di Surabaya pada 2 hingga 15 Maret 2026 sebagai persiapan menghadapi ASEAN U19 Boys Championship dan kualifikasi Piala Asia U20 2027. Pemanggilan Putu Panji oleh PSSI bukan tanpa alasan yang kuat. Pemain didikan Bali United ini merupakan pilar yang selalu menjadi pilihan utama dalam berbagai ajang internasional kelompok usia. Pengalamannya tidak main-main saat memperkuat Timnas Indonesia U17, ia sudah dipercaya mengemban ban kapten, sebuah bukti nyata akan kapasitas kepemimpinan dan ketenangan mentalnya di lapangan. Konsistensi performanya bersama Bali United inilah yang membuatnya kembali dipanggil untuk memperkuat fondasi pertahanan Garuda Muda. TC di Surabaya nanti akan menjadi panggung bagi Putu Panji untuk membuktikan bahwa modal pengalaman internasionalnya sangat cukup untuk menjawab tantangan di level yang lebih kompetitif. Pengamat kondang tanah air puji aura John Hartman jelang FIFA Series. Menjelang bergulirnya FIFA Series 2026, atmosfer sepak bola tanah air mendadak terasa beda. Bukan cuma soal taktik, tapi ada aura positif yang dibawa oleh nahkoda baru kita John Hartman yang sukses bikin publik makin penasaran. Di sisi lain, pengamat kondang Bung Ropan justru memberikan pujian setinggi langit. Seperti mana diketahui, duel kontra Southgate and Davies di Gelora Bung Karno nanti bakal jadi panggung pembuktian perdana bagi pelatih asal Inggris tersebut. Bung Ropan menilai momen ini adalah jawaban atas rasa penasaran publik terhadap tangan dingin Hartman.
Menariknya, pujian bukan cuma datang dari sisi teknis, tapi juga komitmen personalnya. Kalau saya lihat, dia ini auranya bagus, karena dia bersedia membawa keluarganya untuk tinggal di Jakarta. Ini tidak mudah, tidak ada pelatih-pelatih sebelumnya yang bersedia melakukan itu. Ujar Bung Ropan. Selain itu, Hertman menunjukkan fleksibilitas luar biasa dengan bersedia bekerja sama dengan asisten pelatih lokal sesuai permintaan PSSI. Ia tidak membawa gerbong asisten yang banyak dari luar, melainkan fokus pada transfer ilmu demi pembinaan yang berkelanjutan. Menghadapi FIFA Series nanti, Hertman juga diuntungkan karena skuad Garuda saat ini sudah sangat mumpuni. Dengan tembok kokoh seperti Jait Zes di Sassuolo hingga Martin Paes di Ajax, kedalaman tim kita jelas berada di atas lawan yang secara peringkat FIFA pun jauh di bawah Indonesia. Meski begitu, Bung Ropan mengingatkan bahwa kualitas di atas kertas bukan jaminan mutlak. Hertman sendiri punya pengalaman menang tipis saat menukangi Kanada melawan lawan yang sama pada 2018 lalu. Hal ini membuktikan bahwa lawan tetap memiliki potensi menyulitkan, sehingga kejelian Hertman dalam meramu starting 11 terbaik sangat ditunggu-tunggu. Aksi heroik Verdong buat John Hertman full senyum, media Eropa viralkan. Panggung Eropa mendadak heboh gara-gara aksi salah satu punggawa terbaik kita yang mainnya bukan main. Di saat ekspektasi publik sedang tinggi-tingginya, Calvin Verdong justru pamer kelas dengan membantu klubnya Lille menciptakan sejarah di Liga Eropa. Aksi heroiknya di lapangan bukan cuma bikin media Eropa ramai memberitakan, tapi juga sukses bikin pelatih John Hertman tersenyum lebar melihat kualitas bek kiri andalannya yang makin matang di kompetisi elit. Momen legendaris ini terjadi saat Lille bertandang ke markas Crvena Zvezda yang dikenal sangat angker. Dalam tensi tinggi babak gugur Liga Eropa, Lille berhasil membalikan keadaan lewat kemenangan 2 gol tanpa balas. Setelah Olivier Giroud membuka keunggulan dan Nathan menggandakan skor di babak tambahan, pelatih Bruno Genesio memasukkan Calvin Verdong untuk mengunci pertahanan. Meski masuk sebagai pengganti, kehadiran Verdong menjadi pembeda dalam meredam agresivitas tuan rumah yang tampil habis-habisan. Media Kroasia bahkan memberikan sorotan khusus pada performa bek berpaspor Indonesia ini. Data statistik mencatat kontribusi Verdong sangat efektif dengan 2 sapuan penting dan kemampuan luar biasa dalam memenangkan kembali penguasaan bola. Meski bermain dalam tekanan atmosfer tandang yang luar biasa, ia tetap tenang mendistribusikan bola dengan akurasi umpan yang tetap terjaga. Keberhasilan Lille melangkah ke babak 16 besar ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pemain timnas Indonesia kini sudah mampu memberikan dampak signifikan di kompetisi sekelas Liga Eropa.